Ketika sakit migrain yang kambuh sudah berangsur hilang, Bu Blenda langsung teringat untuk menemui Rano. Hatinya sangat senang, meskipun dia merasa sangat lelah. Dia bangun dari sofa dan duduk di tepi. Sofa ini sering digunakan sebagai tempat istirahat dan juga rapat. Sofa ini memiliki 3 tempat duduk, tetapi hanya dia yang boleh untuk duduk di sana. Menik telah menata bantal-bantal pribadi Bu Blenda di atasnya. Menik juga telah menyiapkan selimut yang disimpan di lemari, karena mereka pernah menginap beberapa kali di kantor bersama. Di sofa inilah ide rumah merah dimulai. Bu Blenda beranjak dan meninggalkan ruangan menuju meja Ranu. Saat itu meja Ranu masih berada di ruang kerja bersama dengan tim produksi yang lain. Produser Trio The Meat juga berada di ruangan itu. Bedanya, para produser memiliki 2 meja lebih besar yang disusun seperti huruf L di satu lemari. Sementara Ranu dan yang lainnya hanya memiliki 1 meja kerja dan mesin tip. Pada saat itu, Ranu sedang mengetik untuk episode berikutnya dari cerita Rumah Merah. Ketika Bu Blenda menyapa Ranu, "Ranu, sudah sampai episode berapa cerita yang kamu ketik?" tanya Bu Blenda kepada Ranu. Mendengar pernyataan itu, tiba-tiba semua orang, termasuk Ranu, berdiri. "Sudah selesai episode 10, Bu. Namun karena Ibu menambah episode menjadi 30, saya sedang mengubah rangka ceritanya sebelum masuk ke episode 11. Jawab Ranu yang terlihat lelah. "Saya akan melaporkan kerangka cerita itu kepada Bu Blenda sebelum saya mendetailkan pengembangan ceritanya," lanjut Ranu. "Bagus, saya minta kamu fokus sepenuhnya pada program Rumah Merah. Nanti saya akan meminta Rudin untuk membersihkan bekas ruangan Pak Jayadi. Jadi kamu akan dipindahkan ke sana," kata Bu Blenda. "Tapi Bu," ucap Camelia, yang saling menatap Fatima dan Yesi, seolah-olah ingin mengajukan protes. Memiliki ruang kerja seperti itu sudah seperti jabatan yang tinggi. Sementara Ranu adalah penulis junior yang berada di bawah para produser. Namun sebelum kata-kata berikutnya terucap dari Camelia, Bu Blenda langsung memotong. "Kalau bisa, kerangka cerita sudah ada di meja saya besok sore ya. Bisa kan?" Sambil tersenyum kepada Ranu dan menepuk pundaknya. Meskipun lelah dan tidak mendapatkan kata-kata pujian dari Bu Blenda, hati Ranu berbinar melihat senyumannya dan tepukan lembut di pundaknya. Tidak ada kata-kata dalam tepukan itu, hanya bunyi puk, puk, puk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki ruangan kerja sendiri. Di kantor itu hanya Bu Blenda yang memiliki ruangan kerja, sementara semua karyawan hanya diberi meja kerja di ruang bersama. "Besok hari besarmu. Kita berdoa semoga pendengar suka dan radio kita bangkit lagi," ujar Bu Blenda tenang. "Dan kamu segera pindah meja. Saya mau cek bagian iklan dulu," sambungnya. "Baik, Bu Blenda," jawab Rano. Setelah Bu Blenda pergi dan menghilang dari pandangan, Camelia langsung mendekati Ranu. Tanpa senyum dan dengan wajah kesal, dia memberikan ucapan selamat kepada Ranu. "Selamat," kata Camelia sambil meraih tangan Ranu untuk berjabat tangan. Setelah mereka berjabat tangan, Camelia kembali ke mejanya. Yesi dan Fatima mendekati Camelia. Mereka berbisik-bisik dan sesekali melihat Ranu, tetapi Ranu tidak memperdulikan mereka. Kemudian 5 karyawan lainnya di ruangan itu mendekati Ranu. Mereka dengan gembira memberi selamat kepada Ranu. Mereka senang teman mereka mendapatkan apresiasi dari Bu Blenda. Beberapa jam kemudian, Rudin datang ke ruangan departemen produksi dan menemui Ranu. "Mbak, ruangannya sudah siap. Saya akan membantu pindahannya," kata Rudin sambil memegang mesin tik Ranu untuk diangkat. Jangan, mesin tik biar saya saja. Kamu bantu bawa buku-buku dan kertas-kertas ya," kata Ranu. Teman-teman penulis yang lain juga mendekat. "Sini kita bantu juga ya," kata mereka sambil membawa tumpukan buku, alat tulis, tas, beberapa alas kaki, dan tumpukan map berisi kertas. Mereka semua membantu Ranu pindah meja sambil bercanda dalam perjalanan, hingga mereka sampai di ruangan kerja baru Ranu. Sambil bercanda, mereka berharap suatu hari nanti ruangan Ranu bisa menjadi tempat mereka ngobrol bersama sebagai sesama penulis, mencari ide dan bahkan numpang tempat untuk lembur. Mereka sudah terpikir untuk membuat acara yang bernama nama Debar Rumah Merah, singkatan dari Dengar Bareng Rumah Merah. Mereka berencana untuk mengadakan debar dengan makan malam yang akan mereka masak dari rumah masing-masing. Sekitar 11 orang sudah mendaftar untuk ikut serta dalam Debar Rumah Merah. Ratu senang dengan ajakan teman-temannya untuk mendengarkan siaran perdana Rumah Merah secara bersama-sama. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sejak sore sebagian orang sudah sibuk bersiap-siap di ruangan Ranu. Rudin dan beberapa karyawan lainnya mengangkat meja besar untuk menata makanan dan minuman yang melimpah. Ada juga yang menata tikar dan bantal-bantal. Rekan kerja lainnya, Bram dari bagian teknik, membantu mengatur perangkat pengeras suara.
Sementara itu Ranu gembira dan membantu menata barang-barang yang masuk. Ketika Bu Belenda lewat di depan ruangan Ranu dan melihat tulisan di atas kertas yang bertuliskan Debar Rumah Merah, dia bertanya kepada Ranu, "Debar Rumah Merah, ini apa maksudnya?" Tanya Bu Belenda. "Teman-teman mau dengar bareng siaran perdana nanti, Bu. Debar adalah singkatan dari dengar bareng," jelas Ranu. Oke, gumam Bu Belenda sambil mengangkat alisnya. "Mohon izin, Bu, acara ini di ruangan ini," kata Ranu menjelaskan dengan suara rendah. Dia merasa bersalah karena belum meminta izin kepada Bu Belenda sebelumnya. "Teman-teman juga berharap Ibu bisa ikut makan malam bersama dan debar bersama mereka," lanjut Ranu. "Menik bawa rendang kesukaan Ibu nih," kata Rudin mencoba meyakinkan Bu Belenda sambil menarik tangan Menik. "Iya Bu, saya bawa banyak," kata Menik. Mendengar ada hidangan rendang, ekspresi Bu Belenda langsung berubah. Wajahnya tiba-tiba berseri-seri. Aku suka rendang," buat Menik. "Pastikan nasinya panas ya, nanti saya pasti ikut serta," kata Bu Belenda dengan semangat. Dia langsung melangkah ke ruang kerja sambil bersenandung lagu Minang dan menari. Badannya berputar sambil maju berjalan sebelum masuk ke ruangannya. Ranu, Menik, dan Rudin terdiam sejenak. Kemudian saling bertukar pandang. Lalu mereka bertiga pecah tertawa. Menghindari kegaduhan itu takut terdengar oleh Bu Belenda. Mereka langsung menutup mulut mereka dengan tangan dan senang karena Bu Belenda akan ikut serta. Jumlah peserta yang terdaftar dalam ruangan itu bertambah menjadi 13 orang yang turut serta. Bu Belenda dan Mbak Satime, istri Sapam di Studio 4, akan ikut serta juga dalam makan malam bersama dan acara debar. Ketika malam tiba di sudut ruangan lain, trio demit terlihat bersama di ruang tunggu tamu. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka selama kurang lebih setengah jam. Ketiganya duduk menyatari meja tanpa ada makanan dan minuman. Mereka yang tidak mendaftar untuk acara debar malam itu, selain merasa harga diri mereka direndahkan, mereka berharap siaran perdana akan gagal total. Pikiran untuk melakukan sabotase terlintas dalam benak mereka, menggagalkan bagi penyiaran. Namun, semua karyawan departemen penyiaran menjaga siaran perdana Rumah Merah dengan ketat. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam eksekusi paket iklan yang harus dilakukan dalam tepat waktu. Trio demit tidak dapat melakukan tindakan jahat untuk mengagalkan siaran perdana. Sialan, harga diri kita hancur oleh anak ingusan itu, geram Kamelia. Iya, dia sangat pandai mencari dukungan dari Bu Belenda. Bagaimana mungkin ada cerita horor yang dijadikan sandiwara radio? Tambah Yesi. "Saya punya ide. Kita harus membuat Ranu ketakutan saat bekerja di hari ini. Perlahan-lahan hingga dia mengundurkan diri," kata Fatima. Ketiganya menghisap dalam rokok mereka dan membayangkan apa yang akan mereka lakukan untuk menakuti Ranu. Mereka dengan mudah memikirkan berbagai ide untuk melakukan teror, mulai dari yang ringan hingga lebih keras. Fatima menempatkan tangannya di antara mereka bertiga, mengajak mereka untuk sepakat. Kamelia dan Yesi kemudian meletakkan tangan mereka di atas tangan Fatima. "Oke, kita sepakat," kata Kamelia. "Kita sikat," kata Yesi. "Semoga dia tidak menghilang sebelum kita selesai ya," sambung Fatima. Kemudian mereka meninggalkan kantor bersama dengan meninggalkan puntung rokok di mana-mana.